Siklus kedua kali ini mengenai pembelajaran di sekolah pada masa pandemi. Kali ini saya mengobservasi dan mewawancarai guru di dua sekolah. Sekolah yang saya observasi yaitu PAUD Ibnu Qayyim dan juga SDN Pasir Munding 3. Nama saya Ira Rahmawati dari KIP Siliwangi. Izin mewawancari Ibu karena untuk KKN ya Ibu. Baik, untuk yang pertama, nama Ibu siapa? Nama sekolahnya Ibnu Qayyim ya Ibu. Lalu untuk saat ini lagi pandemi. Nah, jenis pembelajarannya saat ini daring apa luring Ibu di PAUD? Jadi sekarang untuk luring itu paling nggak full hari ya, cuman 3 hari aja, sisanya ada daring gitu. Jadi ada grupnya. Baik, untuk jadwal sekolahnya itu hari apa aja? Salat Jumat. Baik. Nah, itu ada beberapa pertanyaan dari saya Ibu. Untuk yang pertama, bagaimana mengenai keefektifan selama pembelajaran daring Ibu? Kalau misalkan untuk keefektifan lebih enak luring ya, secara langsung tatap muka. Kalau misalkan daring kadang ada kendala dari pihak orang tua, ada yang mempunyai HP, ada yang enggak gitu. Jadi kadang-kadang mereka harus ke rumah itu. Baik Ibu, selanjutnya media apa saja yang digunakan selama pembelajaran daring? Untuk pembelajaran daring, media kadang-kadang buat bahan yang ada di sekitaran gitu. Kalau misalkan ada praktek itu sekitaran keluarga masing-masing gitu, seperti itu. Terus untuk pengarahannya bisa via WA group, itu tulisan atau kertas yang di-print gitu. Baik, untuk selanjutnya, apa perbedaan yang sangat signifikan dari pembelajaran offline dan online? Perbedaannya untuk tadi ya, untuk daring itu ada kendalanya, dari segi elektronik gitu ya, untuk HP. Terus ada kendala dari sinyal pulsa seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk tatap muka, paling kendalanya ya untuk mengenal anak-anak ya, itu kan awal-awal pembelajaran masih mengenal anak-anak seperti itu. Baik, adakah kendala yang dialami selama mengajar peserta didik di masa pandemi? Ada, jadi kadang-kadang ada yang prokesnya kurang, terus ada yang taat prokes juga gitu. Jadi itu Nah, untuk mengatasinya itu nanti ada pengarahan buat orang tua. Baik, upaya apa yang dilakukan ketika menemukan kendala pada saat pembelajaran daring? Sharing. Jadi sharing antar orang tua sama antar guru-guru itu. Jadi apa sih yang dihadapi kendala, nanti sharing untuk mengatasi kendala tersebut. Baik, apa harapan Ibu sebagai pengajar agar pembelajaran daring lebih baik lagi? Harapan pembelajaran daring ya. Nah, untuk daring harapannya masih terus ya dari pihak pemerintah untuk memberikan kuota gratis. Nah, supaya orang tua tidak ada yang keberatan terhadap kuota. Nah, terus daring, orang tua lebih memahami apa itu daring, sama memahami sosmed itu ya. Terus buat kayak grup, terus gimana kayak bikin video atau cara-caranya seperti itu, terus untuk mengirimkannya seperti apa. Baik, karena kan Ibu menggunakan medianya hanya grup WhatsApp ya Ibu. Nah, untuk selanjutnya apakah akan dilanjutkan ke Zoom atau misalkan Google Classroom atau apa yang lainnya gitu Ibu nantinya? Nah, untuk saat ini masih grup. Terus kalau misalkan untuk kedepannya mungkin kan orang tua Zoom itu merasa keberatan ya, soalnya dari segi kuota itu lebih menguras kuota. Nah, untuk
untuk orang tua kemungkinan sebagian ada yang mempunyai Facebook. Nah bisa jadi nanti kayak forum Facebook kayak gitu. Jadi kayak hampir mirip Zoom gitulah, cuman nggak bisa ngirim media kalau di forum. Berarti mengondisikan dengan ibu-ibu orang tuanya juga ya sesuai. Ibu. Ya. Baik, cuman hanya seperti itu Ibu pertanyaannya, dan terima kasih gitu Bu udah bersedia untuk diwawancarai dan bersedia saya untuk datang ke sini. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Izin memperkenalkan diri ya Pak. Boleh, silakan. Nama saya Ira Rahmati dari IKIP Siliwangi. Izin melaksanakan KKN Pak untuk mewawancari Bapak. Boleh, silakan. Baik, dengan Bapak siapa? Ya, saya Diding Abdul Qadir, ditugaskan untuk tahun ini di kelas 5 A dan B. Baik Pak, untuk siklus kedua ini yaitu pembelajaran di sekolah pada masa pandemi Pak. Baik, untuk yang pertama Pak, pertanyaannya bagaimana mengenai keefektifan selama pembelajaran daring Pak? Baik, karena di sekolah pasien bimbing 3 sudah ditetapkan sesuai arahan dari dinas, kita masih menyesuaikan dengan pandemi. Jadi strateginya adalah blended learning atau pembelajaran yang disesuaikan. Di dalamnya terdapat metode atau pola luring dan daring. Luring biasanya untuk kelas bawah dan daring sudah diterapkan di kelas atas kelas 4, 5, 6 gitu. Jadi efektif tidaknya itu tergantung berapa besarnya partisipasi dan strategi yang digunakan di setiap sekolah. Alhamdulillah di sini insya Allah sama efektif. Baik Bapak. Ya, untuk selanjutnya media apa saja Pak yang digunakan selama pembelajaran daring? Selama khusus daring medianya terutama yang paling mudah ya familiar itu WhatsApp group. Tapi masing-masing guru ada yang mengembangkan menggunakan Google Classroom. Kalau Zoom meeting kebetulan kan perangkatnya memang agak sulit, terutama di pihak orang tua yang familiar dengan Zoom. Yang paling efektif itu grup WhatsApp. Baik, untuk selanjutnya apa perbedaan yang sangat signifikan Pak dari pembelajaran offline dan online? Jelas kalau offline tidak terdapat komunikasi kalau untuk pembelajaran saat ini gitu. Karena hanya menerima masukan materi belajar. Kalau online ada kemungkinan untuk terjadi dua arah antara siswa dengan guru. Baik Pak, untuk selanjutnya adakah kendala yang dialami selama mengajar peserta didik di masa pandemi ini? Pasti ada walaupun normal juga, karena satu infrastruktur ya, peralatan dan sebagainya kan karena tidak semua juga belum siap. Yang kedua infrastruktur dari fasilitas, kadang-kadang jaringan juga kan nggak selamanya stabil gitu ya. Dan yang paling mendasar ya kesiapan siswa. Baik Pak, untuk selanjutnya upaya apa yang dilakukan ketika menemukan kendala pada saat pembelajaran daring? Sebelumnya kita sudah mencoba untuk menganalisa apa-apa saja yang nanti kemungkinan akan terjadi, misalnya tadi jaringan atau misalkan perangkat belum ada, langkah-langkahnya contohnya misalkan kalau perangkatnya belum ada, kita sudah mengarahkan siswa yang belum punya perangkat supaya bergabung dengan yang sudah punya. Kemudian kalau jaringan ya kita bisa backup dengan platform yang lain. Kalau dari WhatsApp mungkin kita bisa ke Google Classroom. Nah, untuk yang terakhir Pak, apa harapan Bapak sebagai pengajar agar pembelajaran daring lebih baik lagi Pak? Ya mudah-mudahan pemerintah lebih membuka atau lebih mensupport lebih besar lagi khususnya di sekolah-sekolah tentang infrastruktur. Jadi tidak hanya kuota diberikan tapi infrastrukturnya tidak disediakan. Contoh misalnya di sekolah ada fasilitas media multimedia gitu. Perangkatnya juga ada semacam wilayah yang bebas dari kuota. Baik Pak, untuk saat ini kan medianya hanya untuk WhatsApp saja ya Pak.
menggunakan Google Classroom nantinya atau apakah dilaksanakan juga? Kalau kelas 5 saya sudah menggunakan Google Classroom untuk daring. Kalau WhatsApp kita bagi dua. Kalau saya kelas saya satu untuk informasi, pertukaran informasi, keluhan dan sebagainya. Satu untuk pembelajaran materi di grup WhatsApp. Kalau di Google Classroom sudah masuk ke penilaian, tugas-tugas dan sebagainya. Jadi untuk tugasnya nanti dimasukkan ke Classroom mungkin Google ya Pak ya? Classroom, ya. Ya. Terus kalau WhatsApp grup ada informasi, ada pembelajaran. Kalau pembelajaran itu biasanya yang mengantisipasi yang belum punya HP berbasis Android, belum bisa mengoperasikan Google Classroom, belum berhasil menginstal aplikasi itu, jadi ada di backup ke WhatsApp. Nah, kan ada untuk tatap muka di via online itu ada Zoom sama Google Meet ya. Iya. Untuk Zoom kan di sini memang susah sekali ya karena sinyalnya juga harus Betul, kuat. betul. Mungkin untuk Google Meeting gimana Pak? Kalau meeting kita masih menggunakan luring ya, luring. Tapi dengan catatan waktu terbatas dan dibagi per kelompok. Jadi di kelas 5 itu dibagi 3 kelompok belajar. Masing-masing anak dibagi dalam waktu yang 90 menit satu kelompok itu. Jadi materi sudah dibekali sebelum hari pertemuan. Siswa tinggal mengunduh atau membacanya di WhatsApp group atau di Google Classroom untuk dibahas di waktu pertemuan di luar. Baik Bapak, mungkin seperti itu pertanyaannya Baik. Pak. Cukup Ya. baik ya. Ya, Terima baik. kasih Bapak Sama-sama. telah Ya. bersedia untuk diwawancari Bapak. Terima sama-sama. kasih. Ya, terima kasih. Jadi suatu kepercayaan atau kebanggaan buat sekolah kami dijadikan sebagai tempat untuk pelaksanaan KKN. Semoga sukses ya. Terima kasih. Amin Pak, terima kasih. Sama-sama. Ya.